Habis itu saya pikir-pikir sendiri lah, kok semuanya orangnya nih kok nggak ada semua dari dulu tuh. Berarti saya nih ditipu. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan langsung bertanya bagaimana kronologis kejadian ketika 2 karung beras di toko kakak saya itu digondol maling. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadijah Satimin di channel ini. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya tidak akan sharing mengenai konten atau apalah ya, tapi akan sharing mengenai pengalaman pribadi yang berkaitan dengan modus penipuan. Kemarin beberapa hari lalu saya sempat ditelepon oleh kakak saya. Itu dia bilang gini, halo, Deng, kamu kapan kesini? Soalnya pikiran aku lagi nggak fokus. Kenapa kak? Iya, barusan aku kena tipu orang. Siapa yang nggak kaget coba? Pokoknya kamu kesini dah, nanti aku cerita gitu kan. Oke, sekarang saya akan ngajak kalian mendengarkan langsung cerita dari kakak saya, gimana kronologinya dia tuh kok bisa 2 karung beras itu raib gitu aja teman-teman. Ayo kita ke sana ya, ke toko, dan saya mau wawancara beliau langsung. Gimana caranya? Ini saya sampai bawa holder teman-teman, biar teman-teman juga puas dengerinnya. Oke. Memang sekarang bulan puasa ya teman-teman, tapi kayaknya urusan seperti itu kayaknya tidak memandang bulan puasa atau apalah, yang penting ada kesempatan dan keadaan mendukung, apalagi pikiran lagi blank, dalam artian kita juga kewaspadaan kurang, jadi kalian harus hati-hati. Jadi sekarang saya mau wawancara langsung, kita langsung aja. Ini dia tokonya. Jadi kejadiannya di sini tepat 3 hari lalu atau 4 hari lalu. Mana ya kak? Ini saya mau nanya langsung kronologisnya gimana. Mau duduk di mana kak? Nah, sesuai dengan janji saya teman-teman, di mana saya akan menanyakan langsung bagaimana kronologis cerita waktu kakak saya itu kena tipu ya kak ya? Maksudnya iyalah, sejenis penipu lah. Iya, kena tipu di siang hari teman-teman, dan itu dilakukan tanpa sadar. Sadar dan tidak sadar lah. Sadar kalau ada orang tapi tidak sadar yang, gitu, ya. Kejadiannya itu gimana sih kak? Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan langsung bertanya bagaimana kronologis kejadian ketika 2 karung beras di toko kakak saya itu digondol maling secara sadar teman-teman, secara sadar tidak sadar ya, intinya seperti itu. Dan itu terjadi di pagi hari ya kak ya, jam berapa kak? Jam 9 lah. Jam 9. Waktu itu gimana sih kak cerita awalnya itu, kok pas tiba-tiba bisa aja gitu terjadi? Ya pertama itu dia datang 2 orang boncengan, yang satu tuh agak gemuk, yang satu kurus. Lepas itu dia berhenti depan pom bensin itu. Lalu dia bilang mau beli bensin. Setelah itu saya isi bensinnya, dia bayar 10.000. Terus itu langsung dia masuk tanya beras. Ini beras berapa? Saya bilang lah ini satu saknya 225. Lalu dia bilang katanya mau, tapi kurang, boleh kalau beli banyak, saya bilang gitu. Lepas itu ya saya mau beli 5, katanya 5 sak. Ya, apa-apa lah, saya kasih 220, saya bilang gitu. Lalu dia itu ngomong dengan saya, kok itu ada di luar kulkasnya nih, kok ada di luar semua, nggak hilang ya? Ya enggak lah, di sini aman, saya ngomong gitu. CCTV-nya ada Mi, dia ngomong gitu, tanya, nggak ada, CCTV-nya rusak, saya ngomong gitu. Lepas itu dia cari barang lain, diambil di dalam tuh, dia masuk. Nih kamu nggak kenal dengan saya? Ya enggak lah, saya itu ponakannya itu, tetangganya Umi itu. Jadi waktu itu sok kenal gitu. Saya ini Mi dari Bangkalan Mi, mudik duluan, soalnya nanti nggak boleh mudik, dia ngomong gitu. Oh ya mungkin saya sudah lupa lah dengan kamu. Lalu dia mengambil barang, satunya tuh ngambil barang, turunkan semua, suruh catat dengan saya. Lalu catat ya Mi ya, saya mau angkat beras dulu ke atas sepeda motor. Saya angkatlah berasnya itu. Dia belum bayar, belum hitung-hitungan gitu. Udah diangkat. Berasnya tuh katanya mau diantar duluan. Saya kira tuh yang satunya ngantar, yang satunya diam di toko saya kan. Sekalinya orangnya tuh ada di atas motor, satunya beras 2 tuh diangkat semua, saya yang angkat memang ke atas sepeda motornya. Pas itu orang yang satunya itu saya kira tetap di sini, satunya yang ngantar, kan nggak apa-apa kalau gitu. Saya nyatat barang-barang yang mau diambil itu. Lepas itu antar sana dulu berasnya, ada yang ngomong gitu dengan temannya itu. Ya saya tunggu di sini mau bayar, yang ngomong gitu. Lepas itu saya ada orang beli bensin, saya keluarlah saya itu
melayani orang beli bensin tuh saya menghadapnya tuh menghadap ke sana. Dia tuh kan sepeda motornya ke sana. Jadi pas isi bensin saya menoleh ke belakang sudah nggak ada semua dua-duanya tuh. Sepeda motor tuh nggak kedengaran bunyinya? Enggak, saya nggak, soalnya kan jalan sini bunyi motor semua kan, nggak sadar saya tuh. Waktu itu gimana Kak? Lepas itu saya masuk, saya belum sadar kalau saya itu ditipu, saya masih catat saya jumlah itu semuanya 1 juta lebih saya jumlah. Lepas itu saya pikir-pikir sendiri lah, kok semuanya orangnya ini kok nggak ada semua dari gula tuh. Berarti saya ini ditipu. Saya ngomong itu dalam pikiran saya, ya Nula sudah lemas tuh saya bilang oh ya ditipu nih saya ngomong gitu. Nah itu belanjaannya itu totalnya apa dibawa semua? Enggak, cuma beras 2 itu. Cuma beras 2 itu. Mungkin Ya, ada mungkin kesempatan kakak itu ngelayanin bensin itu ya Kak, langsung. memang mungkin saya dari awal tuh memang niatnya sudah mau itu. Soalnya dia tahu saya sendiri pagi jam 9 bulan puasa kan orang sepi. Iya. Dan dia tuh pura-pura kenal dengan saya ngomongnya tuh lancar, mau lancar tanya CCTV. Ya memang CCTV-nya susahnya CCTV itu menghadap ke sana memang rusak. Iya, anehnya waktu itu kan kakak kan bilangnya apa ya? Waktu itu kan cerita gitu kan ke orangnya kalau CCTV. Iya, soalnya kayak gini, ngomong gini. Iya, terus memang nggak dicop dengan saya. Soalnya kan sekarang saya jaga sendiri, bukan orang lain yang jaga gitu saya ngomongnya. Oh, Bang, nih jangan pakai CCTV nanti hilang. Iya, nanti saya lagi. Padahal malingnya ya Nah, itu ya, iya. Saya lepas itu saya pikir-pikir, oh dia berarti saya ditipu ini. Saya ngomong gitu. Ya lemas saya duduk nggak ngomong sampai siapa saya. Belanjaannya itu saya jadikan satu, dusnya, lepas itu sirup apa untungnya saya jumlah itu semuanya kan 1 juta lebih. Ya untungnya nggak dibawa semua itu. Cuma beras 2 itu harga 450 lawannya itu. Ya anehnya waktu itu kok bisa sampai nggak kalau motornya itu udah berangkat. Nggak sadar saya. Kan dulunya saya lihat mau ngisi bensin tuh yang di atas motor itu 1 orang. Yang 1 orang tuh depan toko berdiri dia. Ya kan nggak apa-apa kalau dia ngetar 1 kan, satunya diam di toko kan nggak curiga kan. Iya. Berarti satunya kan mau bayar, satunya ngangkat kan gitu. Dan ternyata ketika isi bensin itu hilang gitu aja gitu. Jadi modus penipuan itu bisa terjadi kapan aja, kalau udah ada kesempatan ya udah sikat gitu ya Kak ya. Iya, memang kita mestinya dengan siapapun mesti hati-hati lah kalau memang belum kenal. Saya tuh sebenarnya saya sudah kedua kali tuh. Waktu dulu baru buka toko. Di mana itu Kak kronologisnya? Itu tuh datang nih dia sungkem dan saya yang penaannya Umi, saya dan katanya. Saya tinggalnya di Buton Timur sana kan ngomong gitu. Lepas itu dia ambil barang waktu itu ada rokok presan apa dia ambil di sini. Saya ke atas sampai nggak bingung saya mau nyatet. Memang bayar dia itu bawa mobil ini sedap apa itu. Mobil apa Kak? Mobil carry. Mobil carry. Ada yang nyetir. Ternyata lepas saya jumlah itu bayar jumlahnya itu dia bayar 1 juta berapa. Lepas itu saya total di warung tuh yang hilang banyak. Lebih perkiraannya lebih 2 juta waktu itu. Bayarnya berapa? 1 juta. Sekalinya memang itu dia tuh sudah biasa walaupun di pasar-pasar. Lepas itu saya dengar katanya mencuri lagi di sana di Sampang mau dibakar dengan orang itu. Tapi yang kesini kemarin itu bukan itu, orang lain tuh. Iya sepertinya orang lain lah. Tapi perempuan, sama-sama perempuan. Kalau laki-laki kan masih mending, ini perempuan. Ya mungkin karena kalau perempuan itu kan lebih bisa menarik empati gitu Kak, kayak lebih apa ya, kalau ngajak ngobrol gitu kan mungkin. Ya lepas itu saya pikir-pikir saya anggap Anggap sedekah ya Kak, sedekah lah. Sedekah lah. Tapi modus penipuan seperti ini kan kayaknya mempengaruhi dengan kata-kata. Ngomong dia. Sok kenal. Saya katanya. Iya nih. Baru Kita lengah dia langsung. Langsung cabut. Bahkan dia itu minta orang Umi nggak ada anak buahnya, tolong diantarkan katanya gitu. Nggak ada, anak saya masih tidur. Dia ngomong nanti lah jam 10-an mungkin bisa. Saya ngomong gitu. Soalnya kan dia bilang keluarga tetangga saya, gitu. Ya. Pelajaran ya buat kita, terutama yang punya toko-toko sembako, apalagi toko-toko besar gitu ya. Kalau besar mungkin seperti minimarket itu kan mungkin menjaganya ada, satpam ada, CCTV-nya apa lengkap. Yang diincar tuh mungkin seperti saya ini. Sembako-sembako yang memang nggak ada jaga khusus gitu kan. Nggak ada orang, lepas itu sepi kan begitu, nggak banyak orang. Dan memang kalau lagi puasa kan memang kita tuh konsentrasinya kan nggak begitu. Memang saya sendirian waktu itu, sendirian. Padahal lepas itu saya memang langsung sadar, maksudnya sadar itu bukan
Saya kira ini bukan hipnotis, Secara dia tapi dia tuh mengambil hati saya tuh dengan kata-kata dia, anu nih saya ini, anu nih, anu. ya kak, kalau saya yang saya tahu kak, kalau hipnotis itu nggak mesti kita harus Oh. enggak. Itu ternyata kak, salah satu modus orang itu bisa menghipnotis kita itu dengan cara kita itu dibikin konsentrasi dulu ke kita, diajak ngomong seakan-akan kita deket, terus kalau kita udah mulai percaya sama orang itu kita lengah. Nah setelah lengah itu barulah dia beraksi. Kalau saya sadar kan minimal saya tuh nggak ngomong kalau CCTV saya rusak. Ya kan dari situ kan kakak itu kan diajak bicara sampai kakak Saya percaya sama orang itu. ah. Nah setelah percaya baru dia itu beraksi. Ternyata dia adalah ular dalam selimut. Jadi kalau menurut kakak gimana nih? Apa ada saran-saran buat Ya teman-teman mungkin di luar sana? gini lah, kalau kita memang betul nggak kenal betul kita, walaupun ngaku-ngaku keluarga tetangga lah istilahnya tuh, jangan terpengaruh lah. Orang ngomongnya gitu gini, jangan terpengaruh, layani seperti pembeli biasa itu, maksudnya hati-hati. Perlakukan sama gitu, Pak, ya. Walaupun dia ngomong anu lah, masih keluarga, anu jangan langsung percaya, mungkin lebih waspada aja lah. Iya kak. Nah itu teman-teman, ini bisa jadi apa ya, cerminan atau cerita yang bisa diambil manfaatnya buat kita ya, karena memang bener sih. Kalau apalagi ya kalau di musim-musim seperti ini, hampir-hampir Lebaran kan memang rawan Modusnya sekali. tuh macam-macam. Juga macam-macam ya pasti. Kalau orang-orang modus penipuan yang seperti ini itu biasanya lebih mempengaruhi target itu untuk menarik konsentrasi mereka. Setelah mereka itu fokus ke diri mereka, maka kita itu akan lengah teman-teman, karena kita sudah ada kepercayaan ke orang itu sehingga kita tuh lengah. Nah setelah kita lengah barulah orang-orang itu akan beraksi. Makanya kalau polisi itu sering menyarankan ketika kita apalagi jalan di luar ya, nggak mesti di toko, apalagi toko-toko seperti ini, ketika kita jalan sendirian pun itu kita harus bisa menjaga kesadaran kita itu dengan lebih baik lagi teman-teman, karena kalau udah sendirian kadang ada orang yang nepuk kita tiba-tiba gitu loh kak, langsung ditepuk gitu terus ngajak ngobrol panjang, itu harus hati-hati karena mereka itu akan mencoba untuk mendekati kita, terus habis itu kalau udah kita ngerasa kenal, habis itu ya udahlah mulailah dia itu morotin gitu kan. Jadi ya ini juga bisa buat cerminan buat kita teman-teman ya, agar lebih hati-hati lagi, terus bisa lebih meningkatkan kewaspadaan diri. Nah yang saya tahu setelah saya baca di beberapa literasi, salah satu kelemahan orang yang bisa cepat sekali kena hipnotis itu adalah orang-orang yang tingkat konsentrasinya itu tinggi kak. Contoh kita tuh diajak ngomong, kita tuh fokus ke orang itu. Jadi itu kak yang bisa bikin kita terhipnotis. Beda dengan orang yang ketika kita tuh ketemu sama orang baru, kita tuh langsung berpikir gini, ini orangnya siapa kok ngaku-ngaku. Nah itu kan udah ada Kalau saya enggak, mungkin iya, perkiraan saya tuh saya yang lupa dengan orang ini. ya, ini waktu itu kan kita kan konsentrasi ingat ini siapa ya, kita yang lupa gitu. Ini hati-hati teman-teman ya, pokoknya hati-hati dan jadi kejahatan itu terjadi bukan karena niat dan apa ya kak ya tujuan, tapi juga karena Kadang kesempatan. dia nggak ada niat pertama, cuma ada kesempatan. Ada kesempatan akhirnya terjadilah gitu kan. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih ya kak ya untuk sharing-sharingnya, semoga ini juga bisa memberikan kita itu masukan, apalagi yang punya toko-toko seperti kita kak. Oke, sini itu aja dari saya teman-teman, sampai di sini dulu ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dia datang sini beli bensin. Sepeda motornya ada sana di sini. Lepas beli bensin bayar, diam di sini sepeda motornya. Terus masuk dua-duanya itu ke dalam sini. Dari sana. Pas masuk sini orangnya beli bensin kan, itu masuk. Iya bayar. Pas itu sepeda motornya simpan situ. Orangnya turun dua-duanya, masuk sini. Masuk sini. Terus dia ngomong sini Mi, tanya beras ini, tanya beras. Nawar, apa itu saya kasih lah nawar sama pas itu masuk sini, dia ngomong, nih kamu ingat saya nih, kayak gitu. Iya, pas itu yang satu masuk situ, saya di sana di dalam situ. Iya, ngomong yang masuk sini, yang saya duduk situ. Kan kursi dua saya duduk sini, orangnya yang satu duduk sini, yang satu berdiri sini. Setelah itu dia ngambil barang sini, minta beli ini, sirup, susu. Iya, tas anu aja, tas biasa, gendong itu, tas uang itu. Pas itu orangnya ambil ini sirupnya 5, susu, ngambil barang-barangnya suruh catat. Suruh saya catat lah. Lepas itu dia ngomong, ini saya bawa dulu ya barangnya katanya. Iya, itu saya angkat leberasin 2 sak ke sepeda motornya sana. Iya, keluar orangnya satu. Dia ngomong mau antar barang satunya diam di sini kan. Saya percaya kan, wong satunya nggak ikut. Diangkat sana, ke sepeda motornya sana. Yang satu di atas sepeda, yang satunya di sini. Ini satunya di atas sepeda mau ngantar barang beras itu. Lepas
pas itu ada orang beli bensin, saya ngisi bensin. Saya tuh ngisi bensin hadap sana. Yang satu di sini